Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Disbuspan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Bersama saya Uji Nita Herawati. Saat ini di podcast Disbuspan sudah hadir narasumber yang luar biasa yang akan berbagi informasi, edukasi kepada kita semua. Beliau adalah Direktur Politeknik Bisnis Kaltara. Tema kita menjadi pengusaha sebelum lulus. Kenapa tidak? Sahabat Disbuspan tentunya pernah nih mendengar kalimat fokus kuliah dulu, kerja bisa nanti setelah lulus. Terdengar bijak, tetapi di era yang serba cepat ini, kalau kita menunggu waktu yang tepat, seringkali kita kehilangan momentum. Bukan mengejar kita akan menjadi kaya, tetapi bagaimana membangun mentalitas seorang pengusaha sebelum lulus kuliah dan tidak ada di ruang kelas. Baik sahabat Disbuspan, kita sapa langsung narasumber istimewa kita pagi hari ini. Dr. Anna Sri Sekarningsih SE, STH MM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Mbak Nita. Cuman saya luruskan ya. Iya, ada yang Sri salah. Ekaningsih. Oh ya Allah. Suka memang itu sering kali Sekar. Oh itu. iya, Sri Ekaningsih. Sri Ekaningsih. Nah, itu luar biasa itu. Itu kan yang ngasih pasti orang tua ya. Iya, orang betul. tua di era itu sudah sebegitu memanage sebuah nama kan? Oh gitu ya. Kan biasanya kalau orang Jawa tuh Ana spasi, Sri spasi, Oke. Eka, Ningsih gitu. Iya, Nah, ini kan benar-benar. digandeng. Jadi blebet yang baca. Iya. Jadi mohon maaf nih Bu. Nggak apa-apa, Iya. aman. Nama itu memang luar Iya, biasa luar Ibu. biasa. Iya. Jadi Bu, Iya, apa iya. kabar ini? Baik, kami Alhamdulillah. alhamdulillah puji Tuhan Oh, sehat hingga hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa nih Ibu. Ini sebenarnya bukan meluangkan waktu ya, jadi ini juga memprioritaskan karena luar ini kan biasa. podcast, Iya. apalagi mengedukasi. Benar, Jadi iya. ini juga salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu Gitu. pengabdian pada masyarakat, memberikan inspirasi, memberikan wacana dan mengedukasi. Oke, Itu luar harus biasa. tidak meluangkan, tapi Meluangkan, memprioritaskan. Jadi menjadi suatu kebanggaan Ibu Ya, buat jadi- podcast betul, Disbuspan. Jadi betul. diprioritaskan kita, Prioritaskan. ya kan? Itu. Iya, Ibu nih Mm-mm. biar sahabat Disbuspan Mm-mm. bisa mengenal lebih dekat dengan Ibu. Iya. Silakan Ibu Mm-mm. menceritakan profil dan Profil, ya. aktivitasnya. Silakan Ibu. Oke. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa saya Dr. Anna Sri Ekaningsih, SSTHMM, merupakan Direktur Politeknik Bisnis Kaltara. Nah, itu sebagai identitas saya secara pendidikan di Politeknik Bisnis Kaltara. Nah, memang saya berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Namun sebelumnya saya juga tidak terlepas dari praktisi. Sebelum saya menjadi direktur di Politeknik atau menjadi dosen, saya sudah mengembara gitu ya beberapa perguruan tinggi hingga sampai saat ini masih terus beberapa dipercaya di perguruan tinggi. Ya, ada UBT itu ngajar Tetap S2, jadi dosen. ya, ngajar S2 di UT, ngajar S1 S2, terus di Politeknik Bisnis Kaltara mimpin perguruan tingginya, dan di SETI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan juga pernah jadi dosen di situ dan pernah juga di strukturalnya. Namun sebelum itu semua saya juga praktisi di dunia usaha. Yaitu kalau mungkin pemirsa ataupun adik-adik pernah mendengar, tapi kalau adik-adik saya rasa belum ya, karena itu di eranya Presiden Soeharto. Nah, itu usahanya kalau pernah dengar airline Sempati Air. Pesawat Sempati Air. Nah, itu saya hijrah ke Tarakan itu, megang itu, yaitu kepala cabangnya PT Senawangi Sempati yang bergerak di bidang kargo. Nah, di Tarakan Ibu ya. Di Tarakan, kantornya di saat itu di
Tarakan Plaza. Nah, itu saya pelajabangnya di situ. Terus sambil freelance mengajar di STI Bulungan Tarakan. Nah, itu saya merasa kayaknya kok passion saya di ngajar gitu. Terus akhirnya saya ambil dosen tetapnya, tapi kan waktu itu saya baru S1, jadi harus S2, harus S3, karena memang dosen itu minimal S2. Namun saya mikirnya begini, kalau saya ngambil minimal, jika ada hal sesuatu, itu mungkin saya akan berjuang lagi. Tapi kalau saya ngambil yang maksimal, seandainya ada sesuatu, saya pasti di atas minimal. Betul. Masih ya agak sedikit longgar lah itu bernapas gitu ya. Nah, jadi waktu itu di tahun 2009 saya ngambil S2 karena saya waktu itu juga meninggalkan anak masih SD. Jadi itu motivasi bagi saya harus selesai nih dengan cepat. Nah, akhirnya setahun itu teori selesai. Di tanggal 1 April 2011 saya udah wisuda. Terus saya kembali ke Tarakan megang ketua jurusan, setahun saya izin belajar, ambil lagi doktor di Mula Warman, Universitas Mula Warman, karena pengalaman ninggal anak itu nggak enak banget gitu. Kalau balik ketemu nangis gitu kan, dan berusaha menyembunyikan rasa nangis itu gitu kan, karena takut anaknya juga terpengaruh gitu. Nah, terus akhirnya itu juga motivasi, dan karena tidak dapat beasiswa jadi banyak mandiri banget. Nah, itulah di situ bisa saya tularkan kepada anak-anak sekarang ini. Nah, jadi jangan hanya mengandalkan nggak ada modal, nggak ada apa, terus putus kuliah. Beasiswa boleh cari, tapi tidak melulu mengutamakan si beasiswa itu. Saya jualan, istilahnya bukan jualan ya, saya bilang sini saya bantu bikin tugas itu, tapi saya nggak matok harga sih. Cuman teman-teman tahu sendiri lelahnya. Disitulah saya harus terus saling menguntungkan sama teman saya gitu. Nah, itu sesuai dengan tema tadi ya. Nah, itu bisa menjadi juga pengusaha sebelum lulus. Nah, itu bisa juga. Ini salah satunya ya, contoh salah satunya. Jadi namanya kuliah itu tidak menutup kemungkinan kita sambil bekerja. Nah, contohnya juga saya izin belajar Senin sampai Kamis saya ngajar di STI. Terus Jumat pagi saya berangkat ke Samarinda. Nah, itu kan pesawat aftur ya. Terus kemudian bensin Balikpapan ke Samarindanya. Itu Kanguru. Jadi akal banget itu setiap minggu. Dan itu 3 tahun lebih 2 bulan lebih 25 hari saya selesai. Artinya dalam 5 tahun saya dapat 2 S2 dan S3. Semua di Mula Warman? Enggak, yang S2 saya di Solo. Di Solo. Saya kembali pulang. Nggak bisa berpikir tuh manajemen waktunya ini. Nah, itu dia. Nah, itu harus pinter-pinternya kita, diperlukan disiplin. Itu penting, disiplin. Karena kan selain di rumah sebagai ibu rumah tangga, di disiplin kampus, ya kan, itu. tanggung jawabnya ada juga. Hal yang harus kita prioritaskan, ada hal yang harus kita nomor kesekian. Ya, tentu yang prioritaskan yang di saat itu. Misalkan ada anak mahasiswa sambil kerja dan kuliah, itu prioritaskan. Pungkonya nanti bisa ke nomor sekian. Jika memang suatu saat ada waktu longgar, memang perlu juga memanjakan diri untuk spirit, begitu. Untuk konektivitas teman, untuk network itu juga perlu. Kita juga tidak bisa menyendirikan diri jaringan sendiri. tadi juga penting ya, penting karena kan di dalam diri manusia itu ada 2 hal, yaitu homo homini locus dan homo homini socius. Homo homini locus itu apa? Pada dasarnya manusia itu malas, pada dasarnya manusia ingin lebih dari yang lain, pada dasarnya manusia itu tidak bisa melihat kesalahannya sendiri, dan pada dasarnya manusia itu jealous, iri. Nah, itu bagaimana menyikapi kita supaya positif. Nah, terus yang homo homini socius, pada dasarnya manusia itu perlu orang lain, makhluk sosial. Jadi perlu network, nggak bisa kita menyendiri. Kita lagi bentar ya, maaf Mbak Puji nih pakai baju coklat, terus
Pakai jilbabnya coklat. coklat. Itu untuk apa? Supaya matching kan untuk siapa yang lihat, orang lain. Baru itu aja butuh orang lain. Betul. Apalagi sesuatu hal yang mendasar penting. Betul. Itu Makanya kenapa kita network perlu. adalah makhluk sosial yang Yang bisa lepas dari orang lain. lain. Bukan tergantungan, tapi Tidak kita saling tergantungan, membutuhkan. saling membutuhkan. Biasa. Iya. Oke, Bu. Ah, Nih, apa kira-kira yang menjadi latar belakang ini para mahasiswa ini mengambil keputusan untuk menjadi seorang wirausaha? Nah, itu perlu. Karena gini, wirausaha itu sangat-sangat membutuhkan tadi satu disiplin, pola pikirnya dia, kreativitasnya dia, dan bagaimana dia bisa hidup survive gitu ya. Tapi kalau dia anak kosan ya Bu ya. Ya, tapi bukan berarti saya juga mengecilkan yang jadi karyawan, enggak ya. Kalau karyawan kan udah ada draftnya. Kau harus begini, kau harus ngikutin gitu ya. Pola alurnya itu monoton lah gitu ya. Sudah ada draft SOP tertentu. Tetapi kalau kita wirausaha, bagaimana sih kita harus bertahan? Nah, itu tadi kan di depan ada kata mental tadi ya. Nah, bagaimana mental kita untuk supaya survive, untuk supaya bertarung dengan sportif. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita bangun. Nah, itu diperlukan anak-anak jika memang ingin berwirausaha dan kuliah, dan itu tidak menutup kemungkinan justru di situ itu banyak yang pengalaman langsung diambil. Nah, kalau di bangku kan kalau di mana namanya perguruan tinggi atau kita kuliah atau pendidikan kan teori. Nah, kalau kita secara langsung sendiri praktek itu kan kita udah menjalankan teori itu. Memang iya bilang orang kan teori itu enggak sama dengan praktek. Enggak, tetap harus jadi dasar. Misalkan kita promosi, kita pemasaran. Kalau di teori ada yang namanya 4P. Nah, bagaimana kamu menjalankan 4P itu? Nah, yang tidak ada itu jika ada kendala. Tapi kendala itu juga bisa disikapi kalau waktu itu pernah mengikuti yang namanya soft skill, pelajaran kebijakan dan lain sebagainya yang membutuhkan pengambilan keputusan. Nah, itu teori tetapi harus diasah dengan pengalaman. Karena yang pertemuan dengan kita itu saling berbeda orangnya. Jadi menanganinya berbeda. Itu saya rasa yang tidak bisa diambil dari bangku kuliah. Gitu. Tapi kalau yang pemasaran dan lain sebagainya ada dasar teori. Dan teori itu dibangun tidak hanya sekedar mau muncul, enggak, dikaji terus menerus kok hasilnya sama. Akhirnya jadilah sebuah teori. Ada penelitiannya kayak gitu. Makanya yang teori yang 4P 7P itu kan yang dikenal oleh Philip Kotler. Nah, itu kita bisa menempatkan 4P itu apa? Produk, promotion, price, place. Nah, bagaimana kita menerapkan itu? Nah, makanya kenapa ada yang harga diskon itu 900 gitu ya. Kurang 100 kan 100 rupiah kan 100.000, iya kan? Tapi coba tulis 100.000 dengan angka itu, orang pasti milih yang 99. Itu harga psikologi, itu kan price, cari yang murah. Price. Nah, penempatan. Pemasaran dasarnya price, harga. Gitu. Nah, kenapa lokasi jauh tetap didatengin karena harga tadi, price-nya tadi. Place ya, tempatnya. Mungkin di situ menawarkan keteduhan, menawarkan rasa produk, nyaman dan lain sebagainya. Terus ada 4P tadi ya. Biasanya ada analisis apa tuh, SWOT ya. SWOT. Kalau analisis SWOT itu biasanya kita satu ada pesaing, kita bisa pakai itu. Apa kelebihannya kita? Apa kelebihan kan SWOT ya? Strength, weakness, opportunity, threat. Strength, kekuatan. Apa kekuatan? Nggak boleh kita
nggak realistis gitu, nanti strateginya akan berbeda kalau nggak realistis. Nah, kekuatannya apa? Terus weakness. Nah, weakness itu ancamannya. Kelemahannya kita apa? Opportunity itu peluang. Threat baru ancaman. Jadi ancamannya apa? Terus kemudian lagi yang tadi itu kelemahannya. Lah, opportunity diambil dari kekuatan kita, kelemahan kita apa, nah itu bisa dikombin kalau suatu ada metriknya gitu ya. Nah itu bisa dilakukan dengan jika ingin membuka sebuah usaha itu awal itu, tapi kalau P4P atau 7P itu setelah jalan. Nah, usaha udah jadi. Nah, bagaimana kamu bisa mengkombin hasil dari analisis SWOT tadi, terus menerapkan yang PP tadi itu. Intinya nggak boleh takut ya, nggak boleh takut. Mentalnya harus. Kalau untuk bangun usaha itu mentalitas yang di. Iya. Nah itu ini nggak rasis ya. Kenapa orang Tionghoa itu anaknya kalau kita punya toko selalu suruh jaga kasir apa ikut supaya ini merasuk lah dalam jiwanya itu. Pasti begitu gitu menanamkan pola usaha. Gitu ya, menanamkan pola usaha terus iya itu akan berbeda dengan kita kan dari kecil sudah dicokoi nanti jadi pegawai, nanti jadi ini gitu ya. Masa pegawai pokoknya itu. Nah, kantoran lah. Iya, jadi mindsetnya turunan kita kantoran gitu, kerja gitu ya. Nah, jadi itu ya, jadi jangan takut selama masih kuliah mau jadi usaha, tergantung kita. Gitu. Nah ini bagaimana cara menghilangkan rasa ketakutan pertama kali memulai atau saat dia meluncing produk atau jasanya, takut bangkrut, takut nilaiku jatuh karena mau mulai usaha. Gimana cara menghilangkan ketakutan? Nah ya harus dari percaya diri dulu. Semua orang yang mau berhasil itu pasti ada kegagalan. Lah kalau kamu takut kegagalan, kamu nggak akan ngerti menyelesaikan sebuah permasalahan gitu loh. Itu KFC itu gagal berapa? Coba aja cari di Google cerita-cerita sukses seseorang itu. Nggak langsung berhasil. Proses itu pasti itu. Tapi semakin kamu sering gagal, semakin kamu akan tahu bagaimana sih menyelesaikan sebuah permasalahan. Kan kegagalan pasti ya, jangan gagal dalam hal yang sama, nggak pinter-pinter nanti nggak naik kelas. Iya, aku gagal di sini, berarti saya nggak ulangi yang ini. Saya harus punya kreatif. Nah gitu kan, pakai solusi yang berbeda. Terus mungkin gagal lagi, berarti harus begini dan seterusnya. Lah KFC itu sampai berapa puluh, Thomas Alva Edison juga berapa kali gagal, tapi akhirnya bukan berhasil lagi mendunia si produk-produk itu, dan Thomas Alva kita pakai sampai sekarang. Itu dipakai. Nah seperti itu. Ya jadi jangan pernah takut memulai, cuman disiplin. Mereka nggak mikirin loh nanti ini bagaimana, terus main-main dulu, nongkrong, kebanyakan nongkrong gitu. Memulai tapi ragu-ragu kayak gitu. Selain ragu-ragu juga harus mendisiplinkan diri. Baru berhasil satu sudah mungkin flexing, sudah mungkin istilahnya sombong lah. Terus hasil sedikit sudah dipakai untuk hal yang tidak pasti, yang tidak ada hubungannya dengan usaha ini. Jalan-jalan dulu, padahal misalkan butuh transportasi, mobilnya kredit, dipakai bukan untuk yang menghasilkan. Akhirnya jadi beban anggaran. Nah yang begitu bisa membuat bangkrut. Jadi disiplin itu perlu. Manajemen keuangan itu perlu. Manajemen risiko, Bu? Iya pasti. Manajemen risiko kan udah tahu. Jadi manajemen risiko dia udah tahu, ya dia harus bisa. Nanti kalau aku gini resikonya gini, aku harus siap. Nah misalkan tadi itu, kalau aku usaha,
terus aku nggak bisa memanage dengan baik dan aku nggak bisa memasarkan dengan baik, tentu resikonya kan bangkrut tadi. Nah, jadi harus siap. Nah, gitu. Kalau nggak siap ya mentalnya nanti akhirnya juga apalagi yang error. nilai takut jatuh tadi ya, Bu, ya. Justru memakai dosen sebagai mentor ya kan ya, untuk diskusi ya kan, karena kan tetap dia kan masih bisa kalau dia mau mempercayakan si dosen itu bisa pengalaman atau mentor banyak lah dari ya tempat kan? lain. Ya. Terus bagaimana nih Bu, tantangan yang nyebelin yang dirasakan pengusaha, misalkan modalnya pas-pasan tapi banyak klien yang belum bayar, ini bagaimana nih? Maksudnya modalnya pas-pasan, banyak konsumen yang belum bayar utang gitu ya. Kan ini kan pengaruh ya Bu ya, pengaruh. Jadi kadang kan down gitu kan, mau melanjutkan usaha malas ini habis dan modal. Ini gimana tuh? Nah, harus pinter ya, dia harus punya target misalkan ya. Oh boleh kredit, kan ada waktu cicilan. Dan konsumennya juga harus pasti ya Bu ya. Iya, harus paham ya, jangan semuanya asal supaya laku terus dibebasin ya, itu sama aja juga dengan bunuh diri gitu. Mendingan aja bikin yayasan sosial ya kan. Nah, iya dong ikhlas. Iya kan. Tapi kan ini konsepnya dagang usaha. Ya kamu harus menerapkan pola. Oh boleh nyicil berapa kali. Contoh ya Pegadaian. Itu kan udah punya ring. Nah, ring misalkan mau kredit emas batangan yang 1 gram 5 gram, uang muka berapa, mau diambil pola berapa, mau 1 tahun 1,5 2 tahun, sudah ada listnya berapa. Oh nanti di situ sudah ada yang namanya juga istilahnya kesepakatan. Jika tidak selesai seperti apa. Nah itu harus seperti ya, jangan mentang-mentang supaya laku harus sebar-sebar. Nah itu ya resiko sendiri dia. Oh berarti nanti ini ada yang tidak kembali, aku resikolah rugi. Manajemennya nggak bagus ya. Iya gitu ya. Nah jadi gimana sih supaya istilahnya modal pas-pasan gitu ya. Terus dia nggak mau kredit misalkan, ada ya orang yang nggak mau dibebani. Tapi kalau orang yang benar sebenarnya dia punya uang sendiri itu sebagai jaminan, terus dia pinjam di bank. Nah uang yang pinjamannya ini diputer. Nah, jadi nggak pakai duit sendiri. Coba tanya orang pengusaha yang besar-besar kan rata-rata begitu. Iya dong, rata-rata begitu. Nah nanti hasil daripada si yang kredit itu yang sudah kita putar, hasilnya untuk bayar cicilan. Nah, tapi kembali lagi disiplin dan bisa mengelola keuangan dan juga keinginan-keinginan yang tidak memproduktif. Ya nggak usah dulu gitu. Pinter menskala prioritas. Iya itu tadi, pinter menskala prioritaskan sampai selesai cicilan barulah healing gitu. Menikmati keuntungan itu. Iya. Di kuliah itu kan ada mata kuliah pemasaran dan manajemen. Apakah kedua mata kuliah ini berpengaruh terhadap usaha? Banget. Tadi itu yang sudah saya omongin itu dasarnya dari manajemen pemasaran dan manajemen itu sendiri gitu kan. Kalau kita nggak bisa memanage gimana? Terus kemudian manajemen pemasaran itu juga dasar-dasar daripada bagaimana kita bisa mengelola sebuah produk kita agar laku. Jadi kalau jualan jadi pengusaha jangan ketus-ketus. Harus ramah. Iya, harus ramah. Karena pembeli raja loh Bu. Misalkan ada yang komplain, jangan langsung marah. Oh siap Bu, kami terima. Justru itu kan masukan ya Bu ya, memperbaiki produknya. Tidak usah membedakan setiap customer. Oh ini pakai Mercy, ini gini. Oh ini hanya naik motor, dibedain. Tidak usah sama. Itu merupakan sumber kehidupan kita semua, itu mau Mercy mau motor itu. Iya kan? Jadi keduanya nggak bisa dipisahkan ya, manajemen sama pemasaran. Oke. Apa kelebihan seorang mahasiswa memulai usaha pada saat mereka masih kuliah? Ya dia akan mengetahui lebih start lebih duluan.
dan efektif efisien untuk alokasi waktu, ya kan? Kalau misalkan dia kuliah duluan, terus habis itu dia baru memulai usaha, artinya dia 4 tahun terus baru usaha, ya kan? Ada jeda gitu yang diam gitu ya. Pengalaman juga baru mulai start setelah lulus toh. Tapi kalau dia mengalokasikan waktu dalam waktu yang bersamaan, artinya efektif. Dalam waktu yang sama dia dapat 2 pendidikan secara dasar, teori yang dia dapat, dan dia langsung terapkan sebagai praktek usaha pengalaman, langsung didapat dalam waktu yang sama. Itu efektif. Nah, jadi tidak perlu waktu yang sekian lama, iya kan? Kalau 4 terus usaha belum tentu langsung toh. Misalkan dia baru memulainya di tahun ke-4 atau di tahun ke-5, artinya duluan startnya yang di sama-sama di waktu yang sama pada saat kuliah. Terus misalkan dia laris duluan yang tadi punya pelanggan, sudah punya pelanggan duluan, ini baru memulai. Walaupun dia sudah punya kantong sarjana, belum. Tapi kesempatan. Nah, banyak kok kampus yang menerima anak-anak sambil usaha, sambil kuliah. Contoh di kampus saya itu Politeknik Bisnis Kaltara, rata-rata anak-anaknya pada kerja, dan kita juga bisa memahami mereka dengan banyak kebijakan-kebijakan juga, karena itu juga salah satu dari pendidikan vokasi. Seperti kami kan, jadi nggak memberatkan ya Bu ya. Jadi tetap ada kebijakan bagi mahasiswa yang memulai usaha. Dan selain efektif waktunya kan efisien juga. Iya kan? Iya, betul. Dan praktis di waktu itu gitu ya. Suatu bukti bahwa Politeknik Bisnis itu menghasilkan seorang pengusaha Nah, muda. kalau mau pengen tahu ya mengambil sebuah kebijakan ataupun untuk kehidupan kita, ini efektif atau enggak sih, dilihat dari 2 sisi. Nah, jika ada nilai tambah dan ada nilai guna, maka itu dia efektif. Contohnya gini, secara gampangnya gitu ya. Tebu ya. Tebu itu kalau di puasa kan banyak ya orang jual. Es tebu. Kalau masih dalam bentuk tebu itu harganya berapa sih? Kan paling 5.000 tuh airnya. Kalau sudah ditransformasi atau dirubah jadi gula, nah itu kan naik toh. Nilai gunanya, nilai tambahnya dari 5.000 bisa 17.000. Nah, terus kemudian kalau nilai gunanya, nah itu tadi. Tebu kan hanya untuk dahaga air tebu, tapi kalau udah jadi gula kan banyak banget gunanya. Nah, dilihat dari sisi itu, kalau ini efektif nggak sih dalam waktu yang sama. Ada nggak nilai gunanya dan nilai tambahnya? Nah, kalau mau ngambil, efisiensinya mana? Ya kan dalam satu kurun waktu ya tadi ya, tidak usah perlu waktu panjang lagi. Nah, tapi kalau tebu sama gula gitu, efisiensinya mana? Praktisnya di mana? Ya kan nggak mungkin toh kalau ada tamu kita meres tebu. Jadi langsung gula gitu ya. Satu tebu mempunyai banyak nilai. Nilai guna, nilai apa tadi itu? Untuk dirubah jadi gula dulu gitu. Itu ada nilai tambah, ada nilai guna. Gitu. Akhirnya menjadi. Kalau mau ngambil sesuatu keputusan, pikirin itu efektif nggak aku ambil keputusan strategi ini. Begitu. Karena semua barang itu sebenarnya mempunyai nilai ekonomis juga ya. Benar. Ya kan ya. Kayak tebu tadi, awalnya kan orang kan apa sih tebu? Nggak semua orang mau makan kan. Tapi setelah diolah, akhirnya menjadi nilai guna tadi. Jadi akhirnya nilai ekonomis. Nilai tambah. Oke, luar biasa. Baik Ibu, boleh nih kasih satu pesan untuk mahasiswa yang masih ragu nih untuk memulai usaha di masa kuliah. Jangan takut gagal, karena kegagalan sebenarnya merupakan kesuksesan yang tertunda. Jadi mulailah sekarang untuk memulai, kapan lagi itu. Silakan untuk kuliah sambil berusaha atau bekerja, karena disitulah efektif dan efisiensinya waktu yang kalian investasikan.
luar biasa sebenarnya. Baik sahabat Dispuspan, kalau kita bicara dengan Ibu Ana ini memang nggak ada habisnya ini ya, menggali informasi yang luar biasa karena beliau juga lama berkecimpung di dunia pendidikan, menjadi seorang dosen, praktisi dan sekarang beliau menjadi seorang direktur. Ini kan proses panjang dan ini perlu kita menjadi inspirasi buat kita semua bahwa perjuangan itu tidak hanya 1-2 hari tapi perlu proses yang panjang seperti kita menjadi seorang pengusaha, ya kan Bu. Jadi memang ijazah itu sangat penting. Tapi memperjuangkan mentalitas pejuang itu lebih jauh berharga, ya kan Bu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, ya kan, selagi kita masih bisa, jadi ambil kesempatan, jangan menunggu kata siap karena kata siap itu jarang datang. Tapi bagaimana kita membangun mentalitas kita untuk menjadi seorang pengusaha, ini yang tidak ada di dunia pendidikan. Perlu pengalaman dan keberanian, proses dan keberanian dan pintar mengatur manajemen waktunya tadi. Disiplin diri itu kuncinya. Susah Bu disiplin itu ya. Sebenarnya disiplin itu kunci sukses. Ya kan ya. Jadi kalau kita mau sukses ya disiplin tadi. Seperti yang Bu Ana bilang tadi, disiplin. Apapun bentuknya, disiplin itu segalanya. Iya kan? Terima kasih Bu Ana sudah hadir menjadi narasumber di podcast Dispuspan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan informasi, wawasan bagi mahasiswa-mahasiswa di luar dan sahabat generasi muda. Iya. Ayo generasi muda berlomba-lomba menjadi seorang pengusaha. Jangan takut bangkrut, ya kan Bu ya. Jangan takut nilainya jatuh. Karena itu semua adalah keberanian yang luar biasa. Bangun mentalitas seorang pengusaha sehingga kalian menjadi benar-benar orang yang sukses. Terima kasih sekali lagi Bu Ana. Sama-sama. Terima kasih sahabat Dispuspan. Kita bertemu lagi di tema-tema yang berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main hati, manajemen intimu, sahabat literasi dan gosip ngobrol seputar. This is my fight.